Jadi godong katu, godong kepaya, dia buntu bahagia. Bangaikan baca dah buntu bahagia. Masya Allah Ustaz, mau anak bahagia, mau buntu. Kuncinya bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul siyami lil mu'minin wa ja'alana minal muttaqin al mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma basalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap kepengurusan Masjid Nurul Huda yang saya hormati, Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, shaimin was shaimat rahimakumullah. Pertama-tama tentunya puja dan puji syukur tidak henti-hentinya kita persembahkan kehadirat Allah. Alhamdulillah dengan izinnya jua di subuh hari yang berbahagia ini, di hari Jumat yang mulia, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa bersama-sama dihimpunkan oleh Allah di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan kewajiban kita selaku seorang muslim, yakni melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Sembari menunggu datangnya waktu pagi, kita isi waktu kita dengan mau'izatul hasanah. Tentunya dengan penuh harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memandang kita dengan kasih sayang. Dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakui kita sebagai umatnya. Salawat teriring salam agar kiranya selalu Allah curahkan keharibaan junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang masih senantiasa istiqomah berada di jalannya. Alladzi turja syafa'atuhu min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu serta jamaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki hari yang keempat daripada Ramadan 1442 Hijriah. Tentunya harapan kita mudah-mudahan hari yang telah berlalu seluruh rangkaian amalia kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ke depan kita masih diberi kekuatan lahir batin, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat menyelesaikan ibadah Ramadan kita tahun ini dengan sebaik-baik mungkin. Sehingga tujuan daripada Ramadan itu untuk membentuk karakter kita menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan terwujudkan. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang saya hormati, melalui kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mencoba mengutip sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau menyatakan sittatun yadkhuluna nar qabla hisab bisiddatin. Kata baginda Nabi, ada 6 golongan manusia yang nantinya akan diazab oleh Allah di dalam neraka sebelum dia dihisab di mahkamah Allah, karena 6 perkara yang dia perbuat selama hidup di dunia ini.
Karena pada dasarnya semua kita nanti di akhirat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak satu pun yang akan lolos daripada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Pengadilan Allah itu Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an surah At-Tin. Allah nyatakan alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Tidak ada pengadilan yang seadil-adilnya kecuali pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Pengadilan dunia masih syarat dengan manipulasi, jual beli hukum, pemutarbalikan fakta. Tapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala benar-benar kita akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang kita perbuat selama hidup di dunia ini. Namun ada 6 golongan manusia yang tanpa dihisap lagi, tanpa melalui pengadilan Allah lagi, langsung diazab di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umara bil jawri, yaitu pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang menyalahgunakan amanah kekuasaannya. Karena sekecil apapun amanah pasti akan dipinta pertanggungan jawaban nantinya di hadapan Allah. Baginda Nabi nyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatih. Setiap kamu adalah pemimpin, setiap pemimpin akan dipinta pertanggungan jawaban atas yang dipimpin. Maka kalau kita membaca bagaimana profil para as-salafun as-shalihin, pendahulu-pendahulu kita, orang-orang yang soleh, betapa takutnya mereka dengan amanah Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tidak jarang berakhir hidupnya di dalam penjara karena menolak kekuasaan yang diberikan oleh penguasa di kala itu. Nah, baginda Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu arda, terbaca sejarah ketika beliau diangkat menjadi seorang khalifah, dengan lantang beliau berpidato di hadapan rakyatnya. Beliau katakan, wahai kalian semua, wahai para sahabatku, wahai rakyatku, tolong ingatkan aku Umar bin Khattab. Andai kata suatu saat nanti aku lupa dengan amanah ini, aku lupa dengan kekuasaan ini, maka tolong ingatkan aku. Maka ada seorang pemuda yang berani dengan tegas, dengan suara yang lantang, berdiri di hadapan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu arda. Sembari menghunuskan sebilah pedang, dia katakan, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, andai kata suatu saat nanti engkau menyalahgunakan kekuasaan, engkau tidak amanah dengan kekuasaan ini, maka sungguh pedang ini yang akan meluruskan engkau. Maka dengan seketika apa yang terjadi? Apakah Umar bin Khattab marah? Apakah Umar bin Khattab lalu berang, lalu memerintahkan kepada aparat untuk menangkap orang tersebut karena sudah berani lancang di hadapan penguasa? Tidak. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab tersungkur ke bumi, nangis karena takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala kalau tidak bisa menjalani amanah dengan baik. Lalu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, itu cucu daripada Umar bin Khattab, ketika beliau diangkat menjadi seorang khalifah, hampir setiap hari sidak turun ke lapangan. Beliau jengok bagaimana kondisi rakyatnya. Pada suatu hari dia melihat ada seekor kambing terperosok masuk ke dalam lubang dan kambing itu pun mati. Lalu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz nangis di hadapan bangkai kambing itu. Rakyatnya makin bingung. Wahai Amirul Mukminin, apa penyebab kau nangis? Kenapa kau tangisi bangkai kambing ini? Lalu apa jawab Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu arda? Kata beliau, aku tidak nangisi bangkai kambing ini, tapi yang aku tangisi di saat masa kepemimpinanku, jalan ini berlobang, satu nyawa kambing terperosok masuk dalam lubang ini pun mati, maka aku akan dipinta pertanggungan jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini takutnya mereka, orang-orang terdahulu, para as-salafun as-shalihin, pendahulu kita orang-orang yang soleh, dengan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata baginda Nabi, salah satu penyebab banyaknya musibah, banyaknya bencana turun di muka bumi ini, salah satu penyebabnya iza amanatu maghnaman,
Kalau amanat kekuasaan sudah dijadikan sebagai keberuntungan dalam kehidupan. Karena wong-wong terdahulu menganggap amanah ini sebagai musibah. Umar bin Khattab itu sudah dilantik jadi seorang khalifah. 7 hari 7 malam rumahnya gelap, tak ngidupi lampu. Bertangisan siang malam. Bingung rakyatnya, ada apa ini? Menangisi kalau tidak bisa menjalani amanah dengan baik. Lalu yang kedua, kata baginda Nabi, orang yang akan masuk neraka tanpa hisab wal aghniya bil kibir. Wong kaya dengan sifat sombongnya. Padahal di dunia ini tidak kata yang pantas untuk disombongkan. Al mutakabbir illallah. Yang berhak untuk sombong cuman Allah. Karena kekuasaan Allah mencakup langit dan bumi. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi Allah tidak pernah sombong dengan apa yang dia miliki. Kita sedikit diberi oleh Allah SWT, bukan main sombongnya, bangga dengan harta yang kita miliki. Padahal kalau dibandingkan dengan kekuasaan Allah, tidak kati apa-apanya. Apa nak dibanggakan, apa nak disombongkan. Harta cuma titipan sesaat. Kalau kita tidak pergi duluan ninggalkan dia duluan pergi ninggalkan kita. Melamati tinggal galo-galo, tidak kati yang pacak dibanggakan lagi. Harta yang bisa dibanggakan, harta yang dibelanjakan di jalan Allah. Karena harta kita ini ada 3 macam. Yang pertama yang kita makan tiap pagi. Itu bakal jadi kotoran. Apapun yang kita makan metunya sama baik. Makan daging, makan udang, makan cumi, makan ayam, makan genjeng, makan kangkung, metunya sama baik, menjijikkan. Kan yang makan daging wangi dah, tambah mampu dah. Semua yang kita makan akan jadi kotoran, hilang sia-sia. Yang kedua, harta yang kita simpan, mungkin jadi tabungan, deposito di bank, miliaran, triliunan, itu akan berpindah tangan menjadi hak ahli waris. Kalau ninggalkan ahli waris, anak cucu yang baik, soleh dan soleha, insya Allah dia akan gunakan di jalan kebaikan. Kita akan mendapatkan pahalanya, kita akan mendapatkan ganjarannya. Tapi ketika meninggalkan anak cucu yang tak benar, ninggalkan anak cucu yang tak soleh, tak soleha, malam pertama, kedua, ketiga sibuk mencari surat Yasin, dia berbalap berebut surat tanah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi hak ahli waris. Jadi tak kata yang pacak dibanggakan. Cuman yang pacak kita banggakan, harta yang bakal kita gawak mati, yang kita belanjakan di jalan Allah. Ada celengan liwat celaka masuk. Kapanlah berbunyi celaka itu duit koin. Paling besar jumlahnya 1000 rupiah. Paling kecil 100 rupiah. Itu akan lebih baik daripada tabunganmu yang miliaran di bank. Kenapa? Karena inilah yang bakal dibawa mati. Maka jangan pelit-pelit hidup nih. Apalagi musim bulan-bulan puasa nih, banyak-banyak sedekah, banyak uang yang membutuhkan uluran tangan kita. Karena harta yang dibelanjakan di jalan Allah tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah hilang begitu saja, tapi dia akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi mana niat kita yang memberi. Ini orang-orang kaya yang sombong nantinya akan dimasukkan ke dalam neraka tanpa hisab, petantang, petenteng, siapa sugi aku, siapa banyak duit aku. Mati masih perlu dengan uang lain, tak ada. Siapa sugi aku, siapa hebat aku, dengan uang sekendak-kendaknya baik. Dengan uang tidak kata hormatnya lagi ngapa? Karena dia nganggap dia banyak duit. Duit tidak bisa menjamin segala-galanya. Uang tidak akan bisa menjamin kebahagiaan dalam kehidupan ini. Walaupun tanpa uang hidup tidak akan bahagia, tapi uang tidak bisa menjamin segala-galanya. Walaupun tidur bebantal duit, kasur terbuat dari duit, berselimut duit, musim dingin berkelambu-kelambunya duit juga. Saking banyaknya duit. Tapi badan
sakit-sakitan. Jiwa tak tenang, batin tak tentram, bahagia tak kira-kira? Tak bakalan bahagia, tambah banyak duit, tambah sayo hidupnya. Nak tidur malam lagi susah. Kalau orang buntu tidur ngokok. Tak banyak pikiran. Kenapa tak mikir macam-macam ni? Tak, pokoknya apa yang bisa dimakan hari itu syukuri dia. Yang banyak duit, ada suara tikus kletek, nak maling ini. Ajak tidur nyenyak. Ya, dibudak oleh dunia, diperbudak oleh dunia, diperbudak oleh harta, rumah besar. Ada satpam bola di depan. Ya. Kapan jam 1 kelenting ngetok tiang listrik. Jam 1, jam 2 2 kali, jam 3 3 kali. Pada suatu malam jam 3 dia ngetok sekali kelenting. Oh, maganya bukan main. Kau ni kata aku kemana biji mata kau? Tahu-tahu dah hari ni jam 3 kau ngetok sekali. Uji satpam, ai pak jam 1 je. Kapan dijingok bener jam 3. Rupanya satpam ketiduran dia yang tak tidur semalam-malam. Na'udzubillah. Kira-kira lemak dah mak itu. Dah lemak. Maka orang Islam tak dilarang untuk kaya, tak dilarang punya duit banyak. Bahkan dianjurkan Islam itu untuk kaya. Tapi jangan sombong. Karena di tengah harta yang kita miliki ada hak wong lain. Harta cuma titipan dari Allah. Untuk apa nak dibangga-banggakan? Maka sampai haul dan nisabnya, keluarkan zakatnya. Kadang-kadang kalau emaknya, aku mencarinya susah-susah. Ngumpul bertahun-tahun duit ini kapan lado nak metu kejekat dengan uang ala kelemaknya nak dimetu ke cuma-cuma dengan penuh perhitungan tak dikeluarkan, akhirnya harta itu jadi bumerang, jadi bencana dalam kehidupan dia, kehidupan dunia, lebih-lebih lagi kehidupan akhirat. Jadi wong kaya yang sombong. Yang ketiga, orang yang akan masuk neraka tanpa hisab, kata baginda Nabi, wal arabu bil asabiyah. Orang-orang Arab karena kepanatikannya. Kita jingak kalau dari teks hadis, Nabi lebih menekankan kepada orang-orang Arab. Tapi para ulama, para muhaddis, ahli hadis, mereka tidak menekankan hanya kepada orang Arab, tapi kepada orang-orang bangsawan, orang-orang ningrat yang fanatik dengan golongan. Seolah-olah dia yang paling mulia, wong lain hina galo. Suku dia yang paling baik, suku wong dihina-hina. Golongan dia paling baik, golongan wong dicaci maki. Padahal di hadapan Allah semua kita sama. Tak kati perbedaan di antara kita. Apalagi sudah masuk juga masjid. Kati perbedaan lagi, nak pala RT, nak siapa pun datang duluan ke depan. Yang datang belakangan di belakang tempatnya. Yang membedakan kita apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling takwa kepada Allah. Jadi jangan melecehkan suku wong, jangan melecehkan golongan wong lain, seolah-olah kita yang paling mulia. Bahkan baginda Nabi menyatakan an-nasu kulluhum min Adam wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bitaqwa. Semua manusia berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Tak kati kemuliaan antara orang Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai ketakwaan nilai tertinggi. Ngapa kita nak membangga-banggakan keturunan kita? Jangan macam-macam kau dengan aku. Ngapa? Yai ku bingen kiai, yo yai kita siapa? Benar dah? Macam-macam kau. Ngapa? Yai ku bingen pangeran tahu dah. Jangan macam-macam kau dengan aku ni ketogon dan ninggal. Nenek moyang kita tak baca nyelamatkan kita di akhirat kaget. Baginda Nabi nekankan, ya Fatimah, ibadah nak. Kalau kau dah galak ibadah, aku ayahmu tak baca nyelamatkan kau di akhirat kaget. Anak Nabi kita, ponaan lagi Nabi lagi bukan. Hidung pesek kalau. Mana kita nak selamat kalau nak ndak ibadat. Jangan membangga-banggakan keturunan. Saya ingin mengajak ada dua sudut pandangan yang berbeda, Bapak Ibu yang saya hormati. Di satu sisi ada paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab ni kenal galau, tak kata yang tak kenal dengan Abu Lahab. Bahkan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran azab Abu Lahab itu.
Kalau nak nurut suku, Abu Lahab suku terpandang dari bangsa Quraisy. Kalau nak nurut keturunan, Abu Lahab keturunan wong ningrat. Mamangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak ngitung-ngitung keturunan, ngitung-ngitung suku, pasti Abu Lahab mulia. Tapi tidak, Abu Lahab dihina oleh Allah. Ngapa? Karena Abu Lahab tidak beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena Allah tidak dong ngitung-ngitung keturunan kita, yang dihitung oleh Allah nilai ketakwaan. Tapi di sisi lain ada seorang sahabat Nabi, namanya Sayyidina Salman Al-Farisi, tokoh daripada perang Khandaq. Salman Al-Farisi ini bukan wong Arab, bukan keturunan para nabi, tapi Salman Al-Farisi keturunan wong Majusi, mak bapaknya nyembah matahari. Tapi Salman Al-Farisi mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Bahkan salah satu sahabat terkemuka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau nak nurut hitungan keturunan, pasti Salman Al-Farisi terhina di hadapan Allah. Ngapa? Karena mak bapaknya bukan orang Islam. Mak bapaknya penyembah matahari. Tapi ngapa dia mulia? Karena dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka kalau kita nganggap kita orang yang keturunan baik-baik, keturunan orang-orang ningrat, ayo beriman dan bertakwa kepada Allah. Jangan galak kita dibuyan-buyankan untuk membangga-banggakan keturunan kita. Jadilah kita sekian dekade yang lalu, saya dulu sering dengar dari yai-yai, dari wong tua bingen, awal perpecahan di kalangan wong kita Palembang ada gelar gitu Ada Gaden, Mas Agus, Kemas, Ki Agus. Itu zaman dulu, di zaman Belanda yang ngawek ini nih, untuk memecah belahkan kita. Itulah sejarah timbulnya Gumali Mas, Kejing. Guma Kejing nih bertingkat-tingkat. Jadi yang pucuk sekali Gaden, betinonya dan Ayu. Yang nomor 2, turunan kedua itu Mas Agus, betinonya Mas Ayu. Di turunan ketiga Kemas, betinonya Nyimas. Yang bawah sekali itu Ki Agus, betinonya Nyayu. Yang tak katik gelar tak boleh naik ke pucuk. Kapan ada acara ditanya wong, apa gelar kau? Gaden, naik pucuk. Yang betina apa gelar? Dan Ayu, naik ke pucuk. Kau Ki Agus, bawah sekali. Tunjuk. Kau, aku orang diri. Oh, tak pacak kau naik ke pucuk, di bawah tempat kau. Nah, ini kan, padahal kita di hadapan Allah tak katik